memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional, dan yang terakhir, memahami bagaimana penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan ujian untuk masing-masing program studi. Untuk D3 Kebidanan, D4 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2023 dan D4 Terapi Gigi pada tanggal 25 sampai 27 Juli 2020. D3 dan D4 Keperawatan, D3 Sanitasi, D4 Sanitasi Lingkungan, D3 dan D4 Gizi, D3 dan D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Teknik Gigi, D3 Rekam Medis, D3 Radiologi, D3 Optometri, D3 Fisioterapi, D4 Fisioterapi, D3 dan D4 Keperawatan Anestesi akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Agustus tahun 2020. Waktu ujian, waktu dan sesi pelaksanaan ujian untuk masing-masing peserta dapat dilihat di kartu peserta ujian. Adapun pelaksanaan sesi 1, 3, dan 5 pada wilayah Indonesia Barat pada pukul 8.30 sampai 11.30, Indonesia Tengah pada pukul 9.30 sampai 12.30, Indonesia Timur pada 10.30 sampai 13.30. Untuk sesi 2, 4, dan 6 dimulai pada pukul 13 sampai 16 pada waktu Indonesia Barat, pukul 13.30 sampai 16.30 pada Indonesia Tengah, 14.30 sampai 17.30 pada wilayah Indonesia Timur. Perlu diperhatikan, khusus untuk bidan, di sesi 2 akan dimulai pada pukul 14 di wilayah Indonesia Tengah. Dan di antara waktu sesi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ada karantina yang dapat dilihat jadwalnya pada tayangan ini. Pelaksanaan briefing H-1 wajib diikuti oleh seluruh peserta uji kompetensi. Pelaksanaan briefing saat ini dilakukan secara daring atau online. Berikut ini ketentuan umum bagi seluruh peserta. Pertama, menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Kedua, makan atau sarapan pagi atau makan sebelum berangkat ke lokasi ujian. Tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang. Tidak berkerumun selama di lokasi CBT. Segera setelah sampai di rumah, mandi dan ganti pakaian. Saat tiba di lokasi ujian, akan dilakukan verifikasi peserta. Yang harus diperhatikan oleh setiap peserta adalah membawa kartu peserta yang telah dikirimkan oleh admin prodi. Peserta harus menunjukkan bukti identitas bisa berupa KTP, SIM, paspor, atau identitas lain yang ada fotonya. Dan juga ijazah atau surat keterangan yudisium yang ditunjukkan kepada pengawas. Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Bagi yang memiliki kendala saat briefing, misalnya gangguan jaringan, materi briefing dapat diunduh melalui web uknakes.kemdikbud.go.id. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Pertama, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Kedua, mengganti masker dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Ketiga, memakai sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Keempat, pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
Terakhir, pemeriksaan peserta sebelum masuk ke ruang ujian menggunakan metal detektor. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan ujian. Pada hari pelaksanaan ujian, peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Peserta sudah berada di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Bagi profesi bidang pelaksanaan ujian akan dilaksanakan selama 200 menit dengan jumlah soal 180 kecuali untuk bidan profesi, sebanyak 200 soal. Tidak ada sistem minus dalam pelaksanaan ujian, oleh karena itu jawablah semua pertanyaan yang ditanyakan. Tata tertib pelaksanaan ujian yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta ujian. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans atau kodorai dan sejenisnya, sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Alat komunikasi seluruhnya harus dimatikan dan disimpan di dalam tas, tidak dibawa ke tempat duduk peserta. Untuk penunjuk waktu digunakan adalah layar yang ada di monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji. Selanjutnya, seluruh barang-barang, termasuk buku, catatan, atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Semua barang yang tidak dapat masuk ke dalam ruang ujian disimpan di dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan dan dalam kondisi mati atau off untuk alat elektronik. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dapat dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Berikut ini adalah tata tertib pelaksanaan ujian. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Serta peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Kita masih akan membahas tata tertib pelaksanaan ujian, di mana peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Dan perlu diingat bahwa timer waktu pelaksanaan ujian tidak akan berhenti. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Terkait dengan koreksi soal, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya.
Seluruh tata tertib ini perlu diperhatikan oleh peserta selama pelaksanaan ujian, karena peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan langsung oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis dinyatakan tidak lulus ujian. Peserta yang dinyatakan terlambat adalah peserta yang datang pada saat pengujian berlangsung. Konsekuensi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan mengikuti ujian. Hati-hati ya, semoga tidak ada yang terlambat pada saat pelaksanaan ujian. Oh ya, setelah selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau masih bertanda ragu-ragu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Oleh karena itu, patuhi tata tertib dan seluruh peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau sejawat. Berikut adalah beberapa barang yang tidak boleh masuk atau dibawa pada saat ujian berlangsung baik di ruang ujian maupun di ruang karantina, yaitu laptop atau tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas, koper, jaket atau topi, rokok dan korek dengan pematik api, makanan dan minuman kecuali air putih dalam botol transparan. Jadi harus diingat bahwa barang-barang ini diusahakan tidak dibawa pada saat hari ujian berlangsung. Kalaupun terpaksa dibawa, maka harus disimpan di dalam tas dan disimpan di dalam loker. Baik, akan kami ingatkan kembali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat hari pelaksanaan ujian. Yang harus kita lakukan adalah datang tepat waktu, sarapan sebelum pelaksanaan ujian, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, serta memperhatikan posisi di mana ruang ujian akan berlangsung. Yang tidak boleh dilakukan adalah terlambat datang ke lokasi ujian, berpakaian tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, serta melanggar tata tertib pelaksanaan ujian. Berikut ini akan disampaikan user guide atau panduan peserta dalam pelaksanaan ujian CBT online tenaga kesehatan. Berikut ini adalah halaman awal atau tampilan depan layar komputer pada saat kita akan memulai CBT online untuk uji kompetensi tenaga kesehatan. Yang perlu diperhatikan bahwa di pilihan prodi tertulis adalah program studi sesuai dengan masing-masing peserta. Selanjutnya adalah laman login. Tertera username dan password. Masukkan username dan password yang sudah diterima dari panitia atau pengawas pusat dan perhatikan tulisan username dan password Anda jangan sampai salah memasukkan. Selanjutnya, masukkan kode CAPTCHA yang ada di layar monitor. Cek kembali, jika yakin semua sudah benar, klik masuk untuk kita login ke laman memulai CBT online.
Setelah berhasil login atau masuk, maka tampilan di layar adalah tata tertib ujian. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenalan sistem. Oleh karena itu, klik panel pengenalan sistem. Pada pengenalan sistem ini, kita akan dibawa tur mengenali simbol-simbol yang digunakan pada sistem ujian online ini. Ini adalah tampilan komponen halaman ujian. Selanjutnya, komponen ini terdiri dari soal ujian. Soal ujian dimulai dengan nomor soal ujian. Berikut adalah soal ujian yang akan dikerjakan, terdiri dari badan soal dan pertanyaan yang ditanyakan. Berikut ini adalah komponen pilihan jawaban ujian. Pilihan jawaban ujian terdiri dari 5 option. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar atau paling tepat dengan cara mengklik tombol atau mengklik bulatan yang ada di depan pilihan jawaban. Pada pojok kanan atas, kita akan melihat komponen nilai normal. Nilai normal ini adalah untuk menampilkan nilai normal dari hasil laboratorium. Komponen berikutnya adalah komponen jika Anda ragu menjawab soal. Maka, kliklah tombol ini jika Anda tidak yakin dengan jawaban yang sudah Anda pilih. Berikut ini adalah panel penomoran soal. Dari panel penomoran soal ini, Anda bisa melihat jumlah soal yang sudah dikerjakan, jumlah soal yang sudah dijawab dengan benar, maupun soal yang Anda jawab dengan ragu-ragu. Warna hijau artinya adalah soal yang Anda yakin sudah dijawab dengan benar. Warna kuning ini adalah jawaban yang Anda ragu, sedangkan warna merah adalah soal yang belum Anda jawab. Pada panel penomoran soal hanya menampilkan 30 soal. Selanjutnya, Anda bisa melihat daftar soal sebelum dan selanjutnya atau sesudahnya dengan mengklik tombol soal sebelum atau soal selanjutnya. Berikutnya adalah panel sisa waktu. Yang tertera adalah sisa waktu yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan seluruh soal ujian. Waktu akan terhitung mundur dari Anda mulai mengerjakan soal. Selanjutnya adalah komponen rekapitulasi soal. Klik tombol sebelah kanan untuk menampilkan status pengerjaan soal ujian. Merah untuk soal yang belum dijawab, hijau untuk soal yang sudah dijawab, dan kuning untuk soal yang dijawab dengan ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tur pengenalan sistem, Anda akan kembali lagi ke laman awal yang berisi tata tertib peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Jangan lupa klik tanda "Saya setuju dengan keterangan di atas" untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivasi ujian oleh pengawas pusat. Apabila terdapat tulisan ujian belum bisa dimulai, berarti tinggal menunggu pengawas pusat mengaktifkan ujian. Apabila ujian sudah mulai diaktifkan oleh pengawas pusat, maka tombol akan berubah menjadi tombol biru dengan tulisan mulai ujian. Klik tombol tersebut untuk memulai ujian setelah ada aba-aba dari pengawas pusat. Maka akan muncul soal ujian dan perhitungan mundur waktu ujian dimulai.
Baiklah, bagaimana peserta UKOM yang hadir di ruang Zoom kali ini? Ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan terkait penjelasan tata tertib, teknis, ya, ketentuan yang sudah dijelaskan melalui video tadi. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan. Sudah paham semua sepertinya? Kalau belum paham, silakan ditanyakan kembali. Assalamualaikum, Bu. Mungkin sebelum saya, ya, Setiawati mau bertanya? Iya, Bu. Pada login, pada klik panel pengenalan sistem itu, kalau kita mau pas membuka layar komputer, apa wajib dibuka atau bisa lanjut atau gimana gitu, Bu? Oke, terima kasih. Jadi untuk login, peserta diberikan kesempatan untuk login 2 kali. Yang pertama adalah login untuk mencoba aplikasi dari ujian online kita. Anda nanti juga akan melalui uji coba dengan tur, ya. Tur itu adalah nanti Anda akan benar-benar mendapatkan simulasi seperti ujian sebenarnya. Akan ada soal-soal yang akan dijawab. Jadi pada saat Anda melakukan tur atau uji coba, itu persis seperti ujian yang akan dilakukan. Nah, tapi nanti selesai Anda melakukan itu, Anda menunggu dulu untuk aktivasi. Jadi login itu ada 2 nanti. Kalau udah login ujian, maksudnya aktivasi dari pengawas pusat. Ketika sudah diaktifasi, Anda masuk, itu berarti Anda sudah mulai sesi ujian. Jadi pada saat belum diaktifasi, pada saat sesi latihan, itu hanya mendapatkan sesi latihan saja. Pada saat sesi latihan ini semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba terus berulang sampai nanti selesai. Ketika pada waktunya tepat jam 8.30 kita akan aktivasi untuk mulai sesi ujian. Jadi pada sesi ujian ini tidak ada lagi yang terlambat, dan ketika ujian sudah dimulai, maka peserta tidak boleh mengikuti ujian UKOM nasional. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Sebelum menunggu pertanyaan yang lain, saya akan tegaskan dulu beberapa hal yang harus diingat oleh peserta. Ini di sini ternyata. Beberapa hal yang harus diingat oleh peserta. Yang pertama adalah dari tatib, tadi kita sudah jelaskan bahwa ketika Anda datang, itu akan ada klarifikasi ataupun verifikasi dari identitas KTP, SIM, ya, ataupun identitas lain yang sifatnya itu bersifat asli, itu akan digabungkan dengan klarifikasi ijazah. Ijazahnya harus asli, tidak bisa fotokopi ataupun scan. Nah, nanti ketika Anda sudah diverifikasi, Anda bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, kemudian untuk tatib yang sering dilupakan itu adalah tentang berpakaian, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan bahan pakaian yang terbuat dari jin, ya. Bukan hanya peserta, tetapi semua pengawas lokal, pengawas pusat, ataupun komponen ujian lainnya pun tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang tidak sesuai aturan. Jadi bagi Anda yang memang masih mau mencoba-coba, mungkin nanti ujiannya menggunakan kain sarung, ya. Ya, jadi pakai sarung ujiannya itu biasanya sanksinya seperti itu. Tapi saya rasa di sini setelah dijelaskan tentunya tidak ada yang ingin mencoba pakai sarung saat ujian. Nah, kemudian peserta diperbolehkan membawa makanan dan minuman, tetapi tidak dibolehkan membawa ke dalam ruangan ujian. Tidak dibolehkan membawa ke dalam ruangan lab komputer atau CBT, ya. Itu hanya ditinggalkan di luar. Dan itu tidak boleh menggunakan stiker. Maksudnya kalau seandainya botol itu tertutup seperti Aqua ini harus dibuka. Kalau ada yang menutup bagian botolnya, itu harus dibuat seperti transparan gitu, ya. Nah, kemudian kalau ada obat-obat penting yang memang Anda mungkin saat mungkin mengalami sesak atau bagaimana harus menggunakan obat-obat tertentu, itu juga diperbolehkan. Dan bagi yang memiliki bayi, ya, mungkin ini mengantisipasi juga supaya tidak terjadi gangguan pada saat ujian,
karena ujian yang Anda lakukan besok itu kan hanya berlaku selama 3 jam. Jadi mohon mengatur bagaimana caranya Anda bisa melakukan tugas laktasi dulu itu sebelum ujian dimulai. Kebetulan di Stikes Prima Nusantara, tadi berdasarkan informasi dari CBT, saya sudah dapat informasi bahwa sudah difasilitasi dengan ruangan laktasi. Jadi nanti kita akan memperbolehkan untuk ke ruangan laktasi, tetapi ketika sudah mulai ujian itu tidak diperbolehkan kembali. Nah, apalagi ya menurut saya yang perlu disampaikan? Oh ya, untuk hari ini, pertemuan hari ini, tolong peserta screenshot ya, screenshot yang fotonya yang sedang berada di dalam ruangan Zoom. Masing-masing. Udah bisa cara screenshot ya? Sudah bisa? Ada yang tidak bisa silakan angkat tangan. Ini ada ini ya, ada menu angkat tangannya raise hand. Bagi yang belum bisa, kalau seandainya nggak bisa ya udah berarti terpaksa difoto dengan HP yang lain. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Mungkin saya perlu sedikit memastikan nih evaluasi ya. Pak Muhammad Amin, kira-kira besok datang jam berapa Pak? Bapak sesi berapa? Pak Muhammad Amin? Dibuka dulu Pak. Dari Stikes for Dekok, dibuka dulu unmute-nya. Oh, nggak bisa ya. Dibuka dulu unmute-nya Pak, suaranya ini speakernya masih merah. Oke, silakan Pak. Besok sesi berapa Pak? Bapak kebagian ujiannya sesi berapa? Sesi 1. Oke, sesi 1. Kira-kira Bapak datangnya jam berapa besok? Jam 6, jam 7 dan 6. Jam 6? Jam 6 pagi, boleh Pak. Jam 6 diperbolehkan datang ya. Tapi ya, Bu. tadi kan disarankan 90 menit sebelum ujian dimulai. Kira-kira jam berapa tuh Pak? Jam 7 lah. Jam 7-an ya. Oke. Kira-kira apa yang dibolehkan dan tidak boleh nih Pak? Yang tidak diboleh itu pakai celana jeans atau pakai yang lain. Yang tidak boleh dilakukan apa kira-kira Pak? Maksudnya, Bu? Yang tidak boleh dilakukan oleh peserta saat ujian Pak? Kalau pakai tidak boleh pakai celana jeans. Oke. Bawa jam tangan atau yang lain gitu. Pernak-pernik peralatan ya Pak, seperti jam tangan, kemudian cincin, barang-barang berharga ya. Bu, kalau ijazahnya kalau yang fotokopi yang dilegalisir kan bisa, Bu? Ijazahnya yang asli Pak. Yang asli. Yang nggak bisa bisa. Harus yang asli Pak. Harus yang asli. Oke. Iya. Oke. Harus asli, nggak bisa tawar-menawar karena ini sudah ditegaskan juga oleh panitia pusat tadi bahwa ijazah harus asli, wajib. Ya. Gimana Pak? Ada ijazah aslinya? Ada, tapi di rumah, Bu. Dijemput. Ya nggak apa-apa Pak, dijemput aja. Oke. Bapak kirimin pakai apapun, terserah, yang penting besoknya ada. Nah, oke. Oke? Nah, jadi banyak ya. Saya ulangi kembali mungkin ya apa yang boleh dan tidak boleh biar peserta ingat ya. Jadi yang pertama itu harus datang tepat waktu. Kalaupun seandainya terlambat, maka terlambat hanya ditoleransi dengan alasan penting itu sampai sesi latihan saja. Ketika sesi ujian sudah dimulai, maka Bapak dan Ibu tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti ujian. Kemudian harus membawa bukti identitas seperti KTP, SIM, dan identitas yang lain yang itu asli dan ada fotonya, dan ijazah asli. Kemudian membawa kartu peserta ujian yang sudah di-print oleh setiap peserta. Jadi ada 3 yang akan dibawa besok. Yang pertama adalah kartu identitas asli, yang kedua adalah ijazah asli, yang ketiga adalah kartu peserta ujian. Nah, selanjutnya berpakaian sopan dan bersepatu. Nah, itu pasti harus bersepatu. Kalau coba-coba pakai sendal jepit nggak diperkenankan masuk. Memperhatikan ruangan ujian ya. Kemudian jangan terlambat nih, yang tidak boleh dilakukan, jangan terlambat, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian,
dan melanggar tata tertib. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu peserta ujian kali ini untuk bisa bekerja sama, karena 3-4 jam ini menentukan masa depan Bapak dan Ibu. Kita berusaha tertib mungkin sehingga meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya akan menyebabkan gangguan kepada peserta lain. Nah, besok Bapak dan Ibu akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jadi untuk peserta yang didapatkan suhu tubuhnya lebih dari 375 itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Nah, ini sudah merupakan ketetapan dari panitia, artinya ini mohon dijaga kesehatannya, mohon diatur bagaimana istirahat dan lain-lainnya. Diharapkan nanti peserta untuk tidak panik ataupun cemas ya, karena kecemasan juga tidak akan memberikan solusi terhadap apa yang kita hadapi pada saat ujian nanti. Nah, satu lagi jika ada kegagalan sistem besok, misalnya kita gagal login, kemudian tiba-tiba server ada gangguan, Bapak dan Ibu tidak usah panik karena kita dari panitia akan segera membantu Bapak dan Ibu untuk bisa login kembali. Ya, artinya adalah prinsip dari kesuksesan ujian kompetensi nasional kita kali ini yang pertama itu adalah bagaimana kita mampu mengatasi semuanya itu dengan tenang ya. Jadi kepanikan ini akan menimbulkan banyak gangguan dan dampak terhadap proses yang kita jalani. Jadi Bapak dan Ibu cukup bertahan hanya untuk 1 hari besok saja, ya ikuti 3-4 jam saja. Setelah itu bisa kembali ke aktivitasnya. Jadi saya mohon besok diatur sedemikian rupa, termasuk mengatur diri untuk ke toilet. Jadi kalau kita sudah berada di ruang ujian, upayakan jangan ada lagi yang ke kamar mandi bolak-balik, kecuali memang ada diagnosanya ya mengalami diare gitu ya, atau memang yang tidak bisa ditoleransi lagi, mungkin akan kita bisa pertimbangkan juga. Tapi tolong diatur juga bagaimana berkemihnya itu memang tidak selama di jam pelaksanaan ujian. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Meira, Juisa. Oh, apakah Dari perlu mana, Bu? membawa dari Stikas Prima Nusantara? Oke. Apakah perlu membawa pas foto, Bu? Pas foto tidak ada lagi. Tidak ada lagi pas foto. Yang adanya wajah Ibu aja dibawa, Bu. Iya, Bu. Mukanya jangan ditinggal ya, Bu. Apalagi ditukar nggak boleh. Oh iya. Ya, jadi wajah peserta tidak boleh ditinggal di rumah ataupun ditukar dengan yang lain. Ya, jadi itu kalau ditukar dengan yang lain atau ditinggal itu nggak bisa ujian. Ujiannya di Agustus lagi. Oke, Bu Mera ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, Ibu, saya mau nanya. Siapa itu? Halo. Dengan Elva Yuni, Bu. Iya, silakan. Sama dengan KTP asli, Bu. Kalau memang KTP asli nggak ada, bisa ditukar sama kartu identitas yang ada, hanya kartu pelajar, kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. Iya, Bu. SIM-nya punya? SIM? Nggak ada SIM-nya, Bu. Oh, SIM juga nggak ada. Jadi selama ini bawa motor nggak pakai SIM ya? Atau bawa mobil? Kebetulan dia, ya, Bu, kebetulan nggak pernah bawa motor dia, Bu. Ya, jadi yang ada apa? Ada Kartu BPJS? Bu. Apa yang ada, Bu, penggantinya? ID kartu ID card yang untuk profesi nurse kemarin, Bu. Kartu pelajar itu ada fotonya? Ada, Ada Bu, ya? fotonya lah. Iya, Bu. Ibu Nelva udah menikah? Bu Nelva? Ada saya, Bu. Atas nama Marwa Saputra yang nggak ada, Bu. Oh, Marwa Saputra. Ya, Dia udah menikah apa belum? Belum lagi, Bu. Masih single? Ya, Bu, masih single. Oh ya ada. Oke, jadi kartu mahasiswa ada, pakai foto ya? Ya, iya, Bu, ada, Bu. Kartu mahasiswa dengan foto asli ya? Foto asli, Bu. Oke, tapi itu kartu mahasiswanya nggak semester 1, ntar kalau udah jenggotan, dulunya masih innocent, susah juga kita ya. Oh, gitu. Pokoknya harus sesuai, Bu, ya. Keadaan Harus sekarang ID dengan card-nya yang ada foto yang jelas gitu. Ya. ID card yang ada foto yang jelas, SIM, KTP, ataupun yang lain yang ada fotonya.
Eko ya Bu Nelva ya. Ini ada temennya ya yang menanya ya. Ya mana orangnya? Orangnya mana? Oh ya, ini berdua Zoom-nya Bu. Bu Nelva. Ya Bu, iya Bu. Nelva berdua Zoom-nya. Ya, iya Bu. Berdua sama. Iya Bu. Oke. Ya udah. Oke, bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Masih ada yang ditanyakan? Udah jelas. Tentara profesi. Iya, berisik banget ya. Bapak dan Ibu peserta ujian, kira-kira masih ada yang mau didiskusikan? Kalau diam berarti paham ya? Ini ya, untuk besok peserta menggunakan masker dari rumah dulu ya. Nanti pada saat sampai di sini akan diberikan masker yang baru sama handscoon. Jadi peserta besok memakai handscoon. Bagi yang punya face shield silakan dibawa. Diperbolehkan menggunakan ya, Pak Irfan. Siapa itu yang mau tanya? Silakan. Pak Irfan mau tanya. Di kartu peserta ujian itu kan dipasang pas foto asli ya, Bu? Tidak ada foto, Pak Harlim. Tidak ada ya, Bu? Iya. Jadi di kartu ujian itu tidak ada foto. Seperti yang saya tegaskan tadi, yang penting mukanya jangan ditinggal dan jangan ditukar aja, Pak. Ya. Jadi di kartu ujian tidak ada foto. Karena kita tidak ada lagi mencocokkan. Untuk absensi Bapak dan Ibu juga tidak ada lagi yang berfoto. Kita hanya besok absennya hanya berupa di absen satu-satu terus dicontreng saja. Tidak ada tanda tangan ataupun foto di buku absen ujiannya. Oh, maaf Bu, berarti kalau di kartu ujian nggak ada stempelnya lagi Bu? Tidak ada. Oh ya, kasih Bu. Nggak apa-apa Bu, Ibu nggak usah mikirin stempelnya Bu. Yang penting, kenapa mikirin stempelnya? Jadi tadi setelah kita putarkan video kan tidak ada disebutkannya membawa kartu ujian yang distempel. Karena ini perbedaannya kita semuanya kan dengan kondisi pandemi ini meminimalkan interaksi antar kita satu sama lainnya. Termasuk stempel-stempelan Bu, cap-cap itu nggak ada lagi. Jadi yang perlu itu adalah tadi saya jelaskan identitas asli, ijazah asli, sama kartu ujian yang sudah diterima tanpa foto. Ya Bu, kasih Bu. Nah, untuk teknis pelaksanaannya, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena besok itu akan ada maksudnya sesi latihan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Kalau Bapak dan Ibunya lebih cepat datang, maka punya waktu 30 menit untuk melakukan sesi latihan. Kecuali datang terlambat dan last minute ketika sesi latihan berakhir, hanya dapat langsung sesi ujian. Jadi aturlah bagaimana caranya untuk 1 hari besok, Bapak dan Ibu tidak terlambat dengan persiapan yang matang. Karena apa? Karena 1 hari itu menentukan masa depan Bapak dan Ibu di masa yang akan datang. Karena kalau orang sudah 1 kali gagal ujian UKOM, untuk membangkitkan semangat untuk kembali percaya diri untuk bisa lulus itu sulit. Karena saya pernah menjadi pengawas pusat itu yang udah 8 kali dia ikut ujian UKOM ini tapi nggak lulus juga. Artinya mohon dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian ingat tata aturan, ikuti aturan yang berlaku, ikuti prosesnya dengan baik, saya rasa itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada lagi pertanyaan? Kalau diam ini berarti udah paham semua ya? Bagaimana sinyalnya tadi waktu nonton videonya, putus-putus atau bagus? Putus-putus, Bu. Oke, jadi bagi yang... Putus, Ibu. Sudah paham, Bu. Bisa nggak share link di chatnya itu, Pak? Halo, Bu. Mau bertanya, Bu. Bang Medi dia ngalak, Bang Medi. Bu, mau bertanya, Bu. Halo, mau bertanya, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan pertanyaannya apa, Pak? Disampaikan saja. Mau bertanya, Bu. Ijazahnya ijazah asli. Ijazah asli yang dibawa itu, Bu, ijazah yang S1, D3, Bu, atau yang sudah ners? Jadi ini, yang ijazah asli itu adalah ijazah terakhir. Bu Leni di unmute dulu. Terakhir, saya mau yang unmute ya. Ijazah terakhir. Putus-putus, Bu, putus-putus. Putus-putus. Pak Wira, saya perlunya ijazah terakhir, Pak. Iya, Bu. Jelas, Bu. Nurse ya, sudah punya ijazah nurse? Sudah punya ijazah nurse Ijazah ya, Pak? terakhir, Bu. Belum, Ya, Bu. Bapak baru selesai yudisium? Iya. Yudisium udah. Itu stikas mana? Dari stikas mana, Pak Wira? Prima Nusantara. Oh, ada yang baru selesai yudisium. Prima Nusantara, Bu. Yudisium kapan? Memang dia tidak ada wisuda ya? Karena pandemi atau gimana? Oh ya, oke. Baiklah, Pak Wira dari ini ya, dari Stikas Prima ya. Dari Stik Prima Nusantara, Bu. Oke, baiklah. Karena ini seperti kita kurang nyambung bicara karena sinyal ya. Jadi, ijazah kalau ada ijazah terakhir profesi yang wisuda nurse itu harus asli. Tapi kalau tidak punya, ada punya SK yudisium, itu harus asli. Tapi sebenarnya sebagian peserta yang hadir pada ujian kali ini adalah peserta yang penundaan di ujian kompetensi untuk bulan Maret kalau tidak salah. Artinya seluruhnya itu sudah pasti mempunyai SK yudisium dan ijazah. Bisa didengar saya, Pak Wira? Suara saya bisa didengar, Iya, Pak? Bu. Oke. Jadi punya ijazah, Pak? Ada ijazahnya? Ijazah putus-putus tadi, Bu. Ijazahnya, Bu, ini ijazah nurse, Bu. Iya. Tapi belum ada, Bu. Ah ya, oke, baiklah. Berarti Bapak Wira, saya minta kontak institusinya untuk menanyakan SK yudisium ataupun ijazah. Nah, yang pasti harus dilampirkan untuk bukti adalah selain SK yudisium, bisa menggantinya, selain ijazah asli, bisa menggantinya dengan SK yudisium. Terima kasih, Bu. Ya, nanti kontak institusinya ya, Pak ya. Hubungi institusinya untuk menanyakan SK yudisium yang asli. Bagaimana Bapak dan Ibu peserta UKOM? Masih ada yang mau menanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian kompetensi nasional kita di tanggal 26 dan 27 besok? Lagi? Benda Yang punya ayam bisa suruh diam nggak ayamnya? Aduh. Gimana Bapak dan Ibu? Karena saya harus melakukan beberapa persiapan untuk terkait uji kompetensi besok. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Mohon maaf Bu, izin bertanya sekali lagi Bu. Ya silakan. Iya, berhubung kami udah di jalan Bu, besok bisa nggak ijazahnya yang legalisir aja Bu? Aduh, gimana ya? Sepertinya tidak ada bargaining ya, tidak ada tawar-menawar nih Bapak dan Ibu. Ini Ibu yang sedang di jalan ini di mana nih jalannya? Udah di jalan menuju Bukit Bu. Ibu Galaksi apa namanya nih? Iya, ini minjam handphone kawan Bu, handphonenya mati Bu. Oh iya ya, Ibu namanya siapa? Yepi Oktaria Bu. Dari? Darmasraya Bu, Tikes Perintis.
Oh iya, ada Mas Raya dari Stikes Perintis. Ibu sesi berapa Iya, Bu. ujiannya? Sesi 2, Bu. Sesi 2. Jadi bagaimanapun caranya, Ibu cari solusi. Besok ijazah itu sebelum masuk ruangan, kita sudah bisa lihat. Ya Bu Epi, kan banyak solusi ya Bu ya, travel ya, apa pakai jasa Oh pengiriman iya, Bu. apa gitu. Jadi Ibu boleh di jalan, lanjutkan saja, dan susulkan ijazahnya sekarang, mulai dari sekarang. Oh Saya iya, rasa bisa makasih sampai ya, kok. Bu. Ya. Oke ya, Bapak dan Ibu Iya, semuanya, insyaallah. untuk Ya, ijazah dan identitas asli tidak bisa tawar-menawar. Ini merupakan hak ya, apa hal yang wajib harus dimiliki sebagai bukti dan verifikasi. ya, makasih ya, Bu. Oke, Bu Epi ya sama-sama ya. Mudah-mudahan ijazahnya bisa segera sampai ke Bukit Tinggi ya. Ya, Bu. Baiklah Bapak dan Ibu, peserta ujian kompetensi nasional Nurse Indonesia, bagaimana kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Sudah berarti ya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, baiklah. Ada laporan tadi yang belum? Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ada teman-temannya yang mengalami signal, gangguan signal itu di daerah-daerah mungkin tidak bisa mengikuti pertemuan kita briefing kali ini, bisa melihat live streaming pada YouTube, tapi difotoin Iya, Bu, sedang sinyalnya lihat jelek, Bu. streamnya. Ya, harus ada bukti bahwa sudah melihat live streamingnya dan melihat videonya. Di tempat Harmedi juga jelek sinyalnya tuh, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tapi YouTube bisa lihat nggak? Pak Hermendi Nanti ada di coba, sini, Bu. kan? Nah, jadi bisa. Bagi yang tidak hadir nih maksud saya ya. Bagi yang udah hadir kali ini nggak apa-apa, tapi yang bagi yang belum hadir, yang kendala signal dan lain-lainnya, silahkan melihat kembali tayangan ulangnya di live streaming. Linknya sudah ada, Pak. Linknya sudah diberikan. Nanti kalau bisa tolong di-share linknya di ruang chat juga, Pak Debbie, dan link untuk videonya juga bisa kita share di ruang chat. Jadi silahkan nanti di-download kembali videonya untuk dilihat berulang-ulang agar makin paham bagaimana besok pelaksanaan ujian kompetensi kita. Gimana Bapak dan Ibu? Sepertinya semuanya sudah paham, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya tidak ada yang mengacungkan tangan juga. Sepertinya saya akhiri pertemuan kita kali ini. Saya akan mengenalkan dulu ya, sebelum saya tutup, saya akan mengenalkan dulu koordinator CBT kita. Bisa? Ya? Ya, silakan. Silakan bagi yang masih mau bertanya. Ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Saya tanyakan tentang ijazah, Bu. Saya kan udah di jadi nggak kebawa yang aslinya, Bu. Yang fotokopi, yang dilegalisir. Sama yang... Kok putus-putus ya? Udah, Bu. Bu. Halo, Assalamualaikum. Sinyalnya jelek, Pak. Izin bertanya, Bu. Halo. Bu, izin bertanya, Bu. Sinyal. Sinyal. Hobi paket kok.
Udah. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, silakan dilihat di ruang chat itu ada link untuk YouTube untuk tayangan ulangnya ya. Pak Darmawan, silakan untuk bertanya. Sekian apa namanya? Ya Bu, oke Bu. Silakan bertanya. Masalah ijazah tadi Bu, saya kan udah di Bukit Tinggi Bu. Ya. Nah, jadi yang kemarin yang fotokopi yang dilegalisir Bu. Bapak di Bukit Tinggi sekarang, ijazahnya di mana? Ijazahnya di kampung Bu. Di mana? Kampungnya jauh Bu, di Jambi, di pedalaman. Bisa kirimkan dari sekarang? Enggak terkejar Bu. Soalnya mau aja ke sini Bu. Udah dari malam Bu, nyampainya Bu. Bapak dari tadi malam ke sini? Ya, kalau nyampainya pakai, ya tunggu sebentar. Kalau Bapak pakai travel, berapa lama butuh waktu untuk ke Bukit Tinggi? Ada travel malam ini ke Bukit Tinggi, Pak? Kalau dari dusun ada Bu, harus nginap dulu di Damas Raya baru ada Bu. Yang nginep siapa nih Pak? Travelnya? Ya 12 jam Bu. Bapak sesi berapa? Sesi berapa? Sesi kedua Bu. Jadi kayak gini Pak, saya mungkin untuk sementara akan klarifikasi dulu ya, mungkin konfirmasi dulu ke pengawas pusat dan panitia pusat. Bapak saya berikan kesempatan untuk bisa menunjukkan sampai besok nih, sampai besok sebelum ujian berlangsung. Bisa nggak dikirimkan dari sekarang? Kalau 12 jam kan masih ada waktu 24 jam nih. Potensi itu nyu, dari dusunnya harus nginep lo dulu tuh. Kok? Harus nginep itu nyapa dusunnya kan? Karena awalnya lah payahnya. Bisa, Pak Darmawan bisa nggak keluarganya nganterin? Keluarganya nganterin ke tempat travel? Jauh Bu dari kampung Bu. Kalau bisa Bu. Scan aslinya Bu. Scan asli. Ya Bu, scan asli ijazahnya Bu. Tamat tahun berapa Pak? Tamat tahun 2019 Bu. Oh 2019. Untuk scan asli saya akan harus koordinasi dulu dengan panitia pusat. Saya tidak bisa memberikan jawaban itu. Tapi yang terpenting adalah Bapak cari cara terbaik untuk bisa mendatangkan sertifikat itu besok. Cari dulu solusinya sebelum scan. Jadi untuk sementara scan dulu, tapi coba cari solusi bagaimana caranya mendapatkan itu. Paling tidak saya bisa mendapatkan bukti itu di hari kedua. Bisa kan? Ya, saya kasih perpanjangan waktu untuk bisa menerima ijazah itu untuk klarifikasi. Kalaupun belum bisa besok, ternyata besok malam baru sampai, tidak apa-apa, saya akan lihat itu ijazahnya. Untuk sementara gantikan dulu dengan scan-nya. Ya Bu. Ya, ini Bapak dari Perintis tadi ya? Dari Perintis Bu. Mungkin untuk yang bermasalah, betul-betul bermasalah ini, silakan nanti kontak langsung ke WA saya ya, untuk menanyakan tentang ijazah ini. Ini nomor telepon saya, Bapak dan Ibu. Silakan nanti kalau ada yang memang ada masalah seperti ini, terkait ijazah dan identitas aslinya, tolong chat saya di WA. Ini nomornya saya sudah buatkan di chat. Tapi tolong tidak ada memang toleransi ya, maksudnya karena diberikan kesempatan untuk scan, semuanya pada nge-scan juga. Tapi prinsipnya dari pusat tidak membenarkan kesempatan kepada peserta yang hanya menunjukkan bukti identitas dan ijazah yang tidak asli. Jadi memang solusinya memang tidak boleh ikut ujian. Soalnya Bapak tuh ada dari grup bilangnya asli. Yang ya baiklah Bapak dan Ibu. Kalau tanya orang tuh kapan yudisium, bilang Januari. Kan dia bilang baru yudisium.
Bapak dan Ibu semuanya, apakah ada yang masih ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Jadi yang perlu diingat adalah nanti setelah Bapak dan Ibu sampai di ruang ujian, maka semua kekhawatiran itu insya Allah akan hilang ya. Karena kan yang persiapan ini yang penting banget ya. Karena pertama kita harus cek suhu tubuh ya. Jadi yakinkan bahwa Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, tidak demam. Yang kedua, identitas asli, ijazah asli, dan kartu ujian harus dibawa besok hari. Kemudian yang ketiga, pada saat masuk kita juga akan memverifikasi. Tapi setelah masuk dan Bapak Ibu sudah berada di ruangan CBT, ya, sudah masuk kepada sesi latihan, ujian, itu insya Allah tidak akan lagi ada yang mengganggu yang terkait teknis yang berkaitan dengan Bapak dan Ibu semua. Hanya tinggal nanti bagaimana sistem di CBT yang insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak ada gangguan selama proses ujian nantinya. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, gimana? Seperti ada yang mau bertanya? Udah lowbat juga nih, Bu. Oke, saya juga lowbat, Pak. Bapak HP-nya lowbat. Kan dari tadi saya nanya, masih ada pertanyaan nggak? Tapi semuanya diam. Nanti kalau diakhirin pada mau nanya, ya udah berarti karena udah pada lowbat. Kenapa? Halo? Aja profnya lagi, Bu. Oke, tapi jangan semuanya WA saya ya. Semuanya sudah diberikan penjelasan. Hanya yang masalah-masalah khusus saja yang boleh WA ya. Nanti kalau nanyanya detail, nanti nanya lagi rok kulot gimana, terus warna bajunya apa, boleh nggak pakai baju pink gitu ya. Nah, itu saya nggak akan jawab ya. Jadi artinya yang dilarang itu adalah berbahan jeans dan kaos oblong, itu yang nggak boleh. Oke, ibaratnya Bapak dan Ibu ini pergi ujian nih, ibaratnya udah ini mau wawancara nih gitu, mau diterima nggak ya saya kerja. Jadi kesannya itu harus prima, harus tampil sedemikian rupa ya dengan siap semua kondisinya udah dipersiapkan dari hari ini. Nah, insya Allah semua ujian itu akan bisa berlangsung dengan baik. Jadi saya juga lowbat ini Pak, saya lowbat dan saya juga harus mempersiapkan CBT kita karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Saya mungkin saya perkenalkan dulu satu-satu ya, mungkin untuk koordinator CBT kita boleh Bu Fira langsung saja koordinator CBT kita. Oke, Bapak Ibu peserta UKOM Nurse periode Juli 2020. Perkenalkan, saya Elvira Husna, saat ini menjadi Ketua Koordinator CBT di IKES Prima Nusantara Bukit Tinggi. Di sini juga kita ada IT-nya yaitu Pak Ronald, admin ada Bu Devi dan Pak Debi. Lalu di sini kita juga kenal diri sendiri, Bu. Bu Zulfa mah. Itu siapa itu Bapak Irfan? Oke, Pak Irfan. Kayaknya Bapak dari tadi sangat excited sekali gitu dari gerakan tubuh Bapak. Ya, jadi di sini nampak semuanya Bapak. Jadi walaupun kita di ruang Zoom, saya harap Bapak Ibu bisa duduk yang rapi. Karena kita di sini masih di ruang yang formal. Oke, yang ketawa ke TV di belakang harap ditahan dulu. Nanti sekeluar dari ruang Zoom silahkan tertawa lepas. Ya. Itu tadi mungkin perkenalan diri dari tim CBT-nya. Nanti masing-masing dari pengawas lokal akan memperkenalkan diri juga supaya besok Bapak Ibu bisa langsung mengenali ya. Karena setiap sesi pengawas lokalnya berbeda. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4 itu pengawas lokalnya berbeda. Jadi kita persilakan mungkin Ibu pengawas lokalnya untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan Ibu. Ibu-ibu pengawas lokal, silakan sebutkan sesinya juga kalian nama dan institusi dan sesi besok harinya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Leni. Saya dari PPNI. Ya. Nama Zulfa untuk sesi ujian sesi pertama. Oke, mungkin itu cukup ya Bu Leni.
Ya, terima kasih kepada Bu Zulfa. Selanjutnya silakan dilanjutkan, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore peserta ujian Ukomners semuanya. Perkenalkan, saya pengawas lokal yang akan bertugas nanti pada sesi 2. Nama saya Yelmi Rini Putri dan instansi bertugas adalah Universitas Ferdekok. Sampai ketemu nanti di sesi 2 besok siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dilanjutkan, Bu. Ibu pengawas lokal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Yeni, asal institusi dari Universitas Ferdekok, besok sebagai pengawas lokal untuk sesi 4. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada siapa? Tadi. Oh, Bu ya deh. Ya, baiklah, karena ada satu pengawas lokal kita tadi yang ada kepentingan dengan pimpinan di sini, mungkin Bapak dan Ibu besok bisa berkenalan langsung untuk sesi 3 berarti ya? Ibu Yade. Oke. Baiklah, Bapak dan Ibu, komponen ujian pada ujian Competency-Ners kali ini, saya mengucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya dan juga kepada peserta ujian Competency-Ners Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini bisa memberikan kelancaran pada proses apa yang dilakukan besok oleh Bapak dan Ibu peserta ujian. Dan ingat apa yang disampaikan hari ini, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kembali memutar ulang di live streamingnya ataupun melihat kembali video petunjuk cara pelaksanaan dari ujian kompetensi ini sendiri. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, sudah bertahan dari tadi sampai dengan jam ini ya, kita sudah bersama-sama dan saya selaku pengawas pusat sampai ketemu di hari Jumat dan Sabtu dan Minggu ya, karena ini hari Jumat ya, Sabtu dan Minggu pada pelaksanaan ujian. Dan ingat tadi apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ya, karena ini merupakan hal terpenting mengingat kelancaran dari proses ujian kita. Mungkin demikian saja, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Koordinator CBT, kepada Ibu Pengawas Lokal, Bapak Admin, dan juga IT yang sudah membantu proses pelaksanaan briefing pada kali ini. Demikian saja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini